Pernahkah Anda melihat jam bandul? Jam bandul merupakan teknologi yang menerapkan prinsip getaran harmonis yang dibuat oleh Christian Huygens pada tahun 1665. Hingga tahun 1930-an, jam ini merupakan penunjuk waktu yang paling tepat di dunia. Ketika jarum panjang menunjukkan angka 12, jam ini akan berdentang sesuai dengan angka jam pada saat itu. Bagaimana ya cara kerja jam bandul sehingga dapat menunjukkan waktu dengan tepat? Jam bandul memiliki bandul atau pendulum yang terus bergerak ke kanan dan ke kiri yang disebut gerakan atau getaran harmonis. Getaran harmonis memiliki periode yang tetap, bergantung pada gaya gravitasi pada tempat tersebut dan panjang talinya. Bagaimana ya cara menentukan periode dari benda yang bergetar harmonis? Dengan mempelajari materi dalam bab ini, nantinya Anda akan dapat mengetahui lebih rinci mengenai getaran harmonis, termasuk gaya pemulih, periode dan frekuensi, dan beberapa besaran fisik yang terlibat. Masih banyak loh peristiwa dalam kehidupan yang merupakan aplikasi dari getaran harmonis. Maka dari itu, pelajarilah materi dalam bab ini dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah kita lihat contoh dari gerak harmonis pada ayunan bandul jam pendulum, kita bisa mendefinisikan gerak harmonis sebagai gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan dengan jumlah getaran setiap detiknya ajak atau tetap. Contohnya adalah getaran ayunan bandul dan getaran pegas. Nah, tahukah Anda yang menyebabkan benda dapat bergetar harmonis adalah gaya pemulih. Gaya pemulih ini merupakan gaya yang berlawanan dengan arah simpangan benda, yang menyebabkan benda tersebut menuju ke titik seimbangannya. Nah, kita lihat pada ayunan bandul ini, titik keseimbangannya adalah garis putus-putus ini ya. Nah, benda ini memiliki gaya berat menuju ke pusat gravitasi. Kemudian ketika diuraikan menjadi mg cos theta dan mg sin theta. Dari gaya-gaya ini, yang menarik benda menuju ke titik keseimbangannya adalah gaya mg sin theta. Sehingga gaya pemulih pada ayunan bandul adalah massa dikali percepatan gravitasi sin theta atau sudut simpangannya. Bagaimana ya gaya pemulih pada getaran pegas? Gaya pemulih pada getaran pegas itu dipengaruhi oleh tetapan pegas. Tetapan pegasnya serta jauhnya simpangan yang dilakukan pada pegas tersebut. Sehingga rumusnya adalah K kali Y. Ya, Y dengan Y adalah simpangannya. Tanda negatif pada persamaan menunjukkan bahwa arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Arah gaya pemulihnya selalu berlawanan dengan arah simpangan karena dari tarikan pegas tersebut. Nah, seperti tadi definisi gerak harmonis sederhana itu, syaratnya adalah memiliki frekuensi dan periode yang tetap. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Waktu, jadi periode itu rumusnya waktu per jumlah getaran atau T dibagi N. Ini ya. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran atau satu putaran. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detiknya. Sehingga rumus frekuensi adalah jumlah getaran dibagi waktu N per T. Kebalikannya kan? Sehingga diperolehlah hubungan
T itu bisa juga 1 per frekuensi, dan frekuensi itu 1 per periode. Satu getaran itu adalah gerak bolak-balik dari, misalnya awalnya dari A nih, berarti dari A ke B ke C sampai kembali lagi ke A, itu merupakan 1 kali getaran. Besaran-besaran pada gerak harmonik sederhana yang berikutnya adalah periode dan frekuensi pada pegas dan pada bandul. Gerak harmonis pada pegas pada dasarnya merupakan proyeksi dari gerak melingkar. Jadi gerak harmonis ini analog atau mirip dengan gerak melingkar ya. Sehingga untuk memperoleh rumus ini, kita menurunkannya dengan menyamakan gaya pemulih dengan gaya sentripetal. Sehingga ketika diturunkan, diperolehlah rumus seperti ini. Periode pada pegas bisa diperoleh dengan menghitung menggunakan rumus 2pi kali akar M per K. Dan untuk frekuensi sebaliknya. Karena frekuensi tadi kan seperti tinggal dibalik saja. Nah, bagaimana dapat memperoleh nilai dari konstanta pegas? Konstanta pegas itu diperoleh dari gaya dibagi pertambahan panjang pegas. Jadi misalnya pegas mula-mula nih belum diberi beban, panjangnya 20. Kemudian setelah diberi beban, panjangnya menjadi 25 cm. Berarti pertambahan panjang pegasnya ada 5 cm. Nah, tinggal kita masukkan delta X-nya 5 cm. F-nya adalah gaya, bisa gaya tarik atau gaya beban. Gaya berat dari beban tadi yang diberikan tadi. Gaya berat yaitu massa dikali gravitasi. Nah, bagaimana jika pegas yang disusun itu lebih dari 1 pegas? Jika pegas tersebut disusun seri, maka untuk mencari konstanta pegas penggantinya adalah 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Sedangkan jika dia disusun paralel, maka konstanta pegas penggantinya tinggal menjumlahkan konstanta pegas 1 ditambah dengan konstanta pegas kedua. Nah, begitu juga untuk periode dan frekuensi pada bandul. Nah, gaya gerak harmonis sederhana ini analog atau mirip dengan gerak melingkar. Sehingga untuk mencari persamaan atau rumus-rumus ini adalah kita mencarinya dengan menyamakan antara gaya pemulih pada bandul dengan gaya sentripetal yang menyebabkan benda bergerak melingkar ya. Nah, sehingga kalau kita turunkan, kita peroleh rumus periode untuk bandul adalah 2pi akar L per G, dengan L adalah panjang kali dan G adalah kecepatan gravitasi di tempat tersebut. Sehingga untuk rumus F-nya tinggal dibalik saja karena F adalah 1 per T ya. Nah, kita langsung ke persamaan pada gerak harmonik sederhana. Telah disebutkan di awal tadi bahwa getaran harmonis sederhana itu analog atau mirip dengan gerak melingkar beraturan, sehingga simpangan pada gerak harmonis sederhana dapat diasumsikan sebagai gerak melingkar. Nah, Anda dapat melihat bahwa simpangan pada gerak harmonis sederhana berubah terhadap waktu sebagai fungsi sinusoidal dengan kecepatan sudut omega ya. Jadi dia membentuk grafik
fungsi sinus. Sehingga rumus untuk simpangan adalah merupakan fungsi sinus, yaitu A sin omega T, dengan A adalah amplitudo dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, maka simpangan maksimum itu adalah amplitudo, karena simpangan bernilai maksimum apabila nilai sin omega T-nya sama dengan 1 kan. Nilai dari sin sudut yang paling besar itu kan sama dengan 1. Jadi untuk mencari simpangan terjauh atau simpangan maksimum itu nilai sin omega T-nya sama dengan 1, sehingga A dikali 1. Nah, berarti simpangan terjauh atau simpangan maksimum disebut juga sebagai amplitudo. Nah, untuk mencari persamaan kecepatan atau V, itu kita menurunkan dari persamaan simpangan Y terhadap waktu. Kita turunkan menggunakan rumus turunan, yaitu turunan dari rumus atau persamaan simpangan terhadap waktu. Nah, rumusnya menjadi turunan dari sin itu adalah cos, dan dia diturunkan terhadap waktu sehingga omeganya berpindah ke depan. Omega A sinnya turun menjadi cos, berarti omega A cos omega T. Nah, nilai kecepatan bernilai maksimum apabila nilai cos omega T-nya sama dengan 1. Berarti omega A dikali 1. Jadi kecepatan maksimum diperoleh dengan rumus atau rumusnya bisa menjadi omega A. Nah, sekarang percepatan. Percepatan itu adalah turunan dari dari persamaan kecepatan terhadap waktu, dv per dt. Nah, turunan dari cos adalah min sin dan diturunkan terhadap waktu lagi ya, sehingga omeganya pindah ke depan lagi. Omeganya tadi hanya ada 1, kemudian karena ada omeganya dipindahkan lagi ke depan, jadi omeganya menjadi omega kuadrat A sin omega T. Karena turunan dari cos itu min sin, maka minnya jangan lupa dituliskan min. Nah, A sin omega T tadi kan rumus simpangan, jadi rumus percepatan bisa juga menjadi min omega kuadrat Y, karena A sin omega T itu sama dengan rumus Y tadi. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk mencari percepatan maksimum itu nilai sin omega T-nya harus sama dengan 1, sehingga tinggal omega kuadrat A saja. Ya. Jangan lupa minnya ya, Ibu lupa menuliskan minnya. Jangan lupa rumus omega itu di gerak melingkar waktu itu sudah kita pelajari adalah 2πf atau bisa juga 2π per T. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya, karena kayaknya kalau penjelasan agak rumit. Oke, contoh soal pertama. Sebuah titik bergerak harmonis dengan amplitudo 6 cm dan periode 8 sekon. Jadi kita tulis diketahui amplitudo 6 cm dan periode 8 sekon. Hitung simpangan pada saat 1 sekon, 2 sekon, dan 4 sekon. Serta gambarkan grafik simpangan terhadap waktu gerak harmonis tersebut. Oke, kita disuruh mencari simpangan dan menggambarkan grafiknya. Nah, tadi kan kita mengetahui A-nya 6 cm dan periodenya 8 sekon. Berarti frekuensinya adalah 1 per T atau 1/8 Hz. Nah, dari situ kita cari dulu omeganya ya. Omeganya adalah 2πf atau 1/4π. Kita peroleh 1/4π ya. Nah, rumus simpangan tadi kan A sin omega T ya. A sin omega T.
Nah, omeganya kita ganti dari yang kita peroleh tadi, yaitu 1/4 pi. Nah, omeganya kita ganti dengan 1/4 pi. Simpangan pada saat 1 sekon, tinggal kita masukkan nilai A yang sudah diketahui tadi kan 6. Kita masukkan 6 sin 1/4 pi. Karena omeganya 1/4 pi dikali T yang diminta adalah ketika 1 sekon. Jadi kita masukin T-nya 1 sekon. Nah, nilai pi-nya adalah 180 derajat karena di belakang sin itu kan adalah sudut. Sin itu diikuti dengan sudut. Sehingga pi yang di sini adalah nilai pi sudut 180 derajat. Sehingga kalau dikalikan dengan 1/4 menjadi sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga diperoleh Y atau simpangan pada saat 1 sekon adalah 4,2 cm. Begitu juga untuk waktu saat 2 sekon, kita tinggal ganti T-nya dengan 2 sekon sehingga dapat simpangannya 6 cm. Nah, begitu juga dengan yang simpangan saat 4 sekon, kita ganti T-nya aja dengan 4 sekon. Kemudian kita masukkan sehingga dapat simpangannya 0 cm. Jadi simpangan saat 1 sekon 4,2 cm, simpangan saat 2 sekon 6 cm, dan simpangan saat 4 sekon adalah 0 cm. Kemudian kita diminta untuk menggambarkan grafiknya ya. Nah, kita gambarkan grafik sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah simpangan. Jadi kita sesuaikan saja ya, grafik sinus, kita bikin grafik sinus ya. Grafik sinus itu ketika 0 derajat itu nilai sinnya sama dengan 0. Jadi ketika 0 detik simpangannya 0. Ketika 1 detik simpangannya 4,2. Kita gambarkan titik-titiknya ya. Kemudian saat 2 sekon simpangannya menjadi simpangan maksimum atau sama dengan amplitudonya tadi 6 cm. Dan saat waktu 4 sekon itu nilai simpangannya sama dengan 0. Nah, kita gambarkan. Jadi kelipatan 4 dia akan berada di simpangannya akan berada di 0 ya. Dan seterusnya kita gambarkan ya. Seperti ini hasilnya. Contoh soal kedua. Suatu benda melakukan gerak harmonis menurut persamaan Y sama dengan 5 sin 6 pi T. Semua satuan dalam SI, berarti amplitudenya dalam meter dan kecepatan sudutnya dalam radian per sekon ya. Waktunya dalam sekon. Tentukan amplitudo, frekuensi, periode simpangan pada saat 1/4 sekon dan kecepatan pada saat 1/4 sekon. Satu-satu ya. Nah, kan kita tadi diketahui rumus simpangannya atau persamaan simpangannya adalah 5 sin 6 pi T. Seperti kita tahu, persamaan simpangan tadi Y sama dengan A sin omega T. Sehingga amplitudonya adalah 5 dan omeganya adalah 6 pi. Jadi langsunglah kita ketemulah jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi. Amplitudonya adalah 5 meter ya, 5 meter dalam satuan SI. Frekuensinya kita bisa cari dari nilai omeganya. Omeganya tadi 6 pi, kan kita tahu rumus omega itu 2 pi F. Jadi tinggal kita masukkanlah ke dalam rumus itu sehingga kita ketemu frekuensinya 3 Hz. Periodenya tinggal 1/F atau 1/3 sekon. Kemudian kita suruh mencari simpangan pada saat T-nya 1/4 sekon. Nah, tinggal kita ganti aja T-nya dengan 1/4 dan nilai pi-nya dengan 180 derajat karena di belakang sin itu diikuti dengan sudut ya, sehingga pi-nya adalah pi sudut. Diperoleh 5 sin 270 derajat. 270 derajat berada pada kuadran 3 ya. Kuadran 3. Nah, sin 270 ini sama dengan sin 90. Sama dengan sin 90 itu kan 1. Tapi karena berada di kuadran 3, nilai sinnya bernilai negatif. Jadi min 1. Sin 90 derajat di kuadran 3 adalah min 1. Sehingga diperoleh simpangannya adalah min 5 meter. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir adalah kecepatan saat T-nya 1/4 sekon.
rumus kecepatan tadi kan turunan dari rumus simpangan ya. Tadi kita sudah ketemu, tinggal kita masukkan aja rumus kecepatan omega A cos omega T. Omeganya tadi 6pi, A-nya 5, cos omega lagi 6pi kali 1/4. Nah, pi yang di deket cos ini, pi yang di belakang cos ini kan sudut. Jadi pi-nya 180 ya. Masukin lah. Pi yang di depan bukan sudut, jadi kita pakai pi yang di depan menggunakan 3,14 ya. Oke, cos 90 kan 0. Dan ya udah capek-capek nyari, ternyata hasilnya 0 ya. Jadi kecepatan pada saat 1/4 sekon adalah 0 meter per sekon. Nah, demikianlah penjelasan singkat, padat, dan mungkin bagi kalian belum jelas, Ibu mohon maaf ya. Bisa kalian tanyakan lagi ke Ibu, atau kalian bisa baca-baca dari materi lain ya. Terima kasih, semangat belajar terus. Keep moving forward, keep the spirit high. Thank you, bye-bye, see you.